Shalom wanita spesial yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar Anda semuanya? Topik kita malam hari ini akan berbicara wanita di balik sukses seorang pria. Itu pusaran yang kita akan bicarakan dalam topik kita malam hari ini. Tapi itu baik kita bersama-sama untuk berdoa agar setiap kita bisa menangkap, bahkan bisa bersama-sama dengan semua yang sedang menyaksikan dan ikut terlibat malam ini akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan satukan hati untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk wanita spesial program di Radio Suara Keluarga Kerajaan, berkat tanpa batas bagi segala bangsa. Dan malam hari ini kami mau belajar kebenaran bersama-sama dalam topik wanita di balik pria sukses, pria berhasil. Berkati bahkan semua alat yang dipakai, signal di tempat semua yang mendengarkan di seluruh Indonesia, bahkan terpancar di bangsa-bangsa. Agar dengan belajar malam hari ini kebenaran firman Tuhan di program wanita spesial, tidak ada seorang pun yang tidak diberkati. Kami semua diberkati, dimotivasi dan menginspirasi kami agar hidup kami berdampak, memberi arti. Diberkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin, amin. Oke, kita akan siap membahas bersama-sama wanita di balik sukses seorang pria. Sekarang izinkan semua yang wanita bertepuk tangan karena Anda akan dipakai oleh Tuhan. Di balik seorang pria, pasangan hidup Anda akan muncul wanita-wanita hebat. Tepuk tangan buat para wanita. Wah, luar biasa ya. Wow, luar biasa. Oke. Nah, apakah benar ya di balik suksesnya seorang laki-laki, seorang pria, pasti ada wanita di belakangnya ya. Pria, sosok pria keturunan Adam tidak akan pernah terlepas dari sosok wanita dalam kehidupannya ya. Entah itu waktu seorang laki-laki dari masa kecil bayi, begitu lahir butuh wanita, yaitu ibu yang melahirkannya. Membimbing merawatnya, mendidiknya, lalu menyertainya sampai kemudian satu waktu pria ini mulai kenal bahwa bukan hanya sosok ibu, tapi sosok wanita lain yang membuat ia tertarik ketika ia bertumbuh menjadi anak muda. Oke? Dan kita tahu persis kemudian ketika proses kehidupan terjadi dan berjalan sampai kemudian menikah. Wow, seorang wanita lagi yang ia butuhkan untuk menjadi pendampingnya. Beberapa minggu yang lalu saya sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa di tempat saya mengajar di salah satu sekolah tinggi teologi yang ada. Saya sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa ini, hari-hari ini sebelum kalian ada janur melengkung atau ada istilahnya begini, perjanjian dari laki-laki dan perempuan, komitmen untuk menyatukan hati, berdiri di hadapan Tuhan, ya, membacakan ikrar pernikahan. Bagi yang masih belum melangkah seperti itu, saya sampaikan ini. Buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Kenapa? Ya, untuk buka betul-betul. Oke, tidak salah memilih pasangan hidup. Ya, karena seorang pria, tahu persis ini. Ya, tentu para pria-pria yang hebat punya mimpi satu kali bisa membangun karir hidupnya dan menjadi orang-orang hebat. Ya, yang sukses, yang berhasil dan benar-benar hidupnya berbeda dan diberkati. Dan tentu tahu sangat dipengaruhi dengan siapa yang menjadi pendampingnya. Perempuan, wanita siapa yang menjadi pendampingnya. Dan sekaligus para wanita, para perempuan, kita juga tahu ini ya. Tentu kita pengen dalam pernikahan kita aman, kita nyaman, kita happy, kita dicintai, bahkan kita merasa dilindungi oleh sosok pria
yang menjadi pasangan hidup kita. Ya, karena itu buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar, kenali betul apakah pria atau wanita yang mulai Anda cintai itu betul-betul yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan hanya lihat parasnya, jangan hanya lihat cantiknya, oh ganteng dia ya. Wah, dia punya pendidikan tinggi dan lain sebagainya ya. Saya bersyukur tadi malam dalam konseling pranikah ada pembicaraan dengan calon pengantin dan kemudian saya tanyakan apakah ini adalah wanita atau pria yang pertama dalam hidupmu yang kamu putuskan untuk menikah, dan mereka berdua berkata tidak ya. Sebelumnya saya sudah kenal beberapa wanita, dan si wanitanya juga berkata, calon pengantin putri juga berkata, saya sudah kenal beberapa pria. Lalu saya tanyakan kembali, karena ini pertemuan awal-awal dalam konseling pranikah, kenapa kamu nggak pilih yang lain itu? Kenapa kamu nggak pilih yang pertama atau yang kedua? Kenapa kamu pilih dia? Ya. Lalu saya dengar dua-duanya memberikan pernyataan dan bagi saya itu punya catatan tersendiri. Karena kemudian mereka berdua berkata dengan kalimat yang masing-masing, saya nggak lihat parasnya, ganteng atau cantiknya. Karena saya lihat ada karakter yang baik dari masing-masing. Yang satu berkata, yang putri berkata, saya lihat pria ini bertanggung jawab, care, perhatian, ya sayang keluarga, dan saya rindu saya punya suami seperti itu. Sedangkan yang pria berkata, kenapa saya tidak pilih cewek yang pertama atau kedua atau ketiga, saya pilih dia untuk jadi calon pengantin saya, istri saya. Dia berkata, karena saya mendapatkan, tentu saya pengen menjadi orang yang sukses ke depan. Jauh lebih baik hidup saya. Dan dibandingkan yang pertama, kedua, dan ketiga, saya dapat yang ini. Rasanya sepertinya akan mewujudkan apa yang saya rindukan. Oke, jadi benar-benar kita mengerti persis bahwa di balik sukses seorang pria, ada wanita hebat yang menyertainya. Dasarnya dari mana? Kita buka terlebih dahulu kitab Amsal 31 ayat yang ke-10. Amsal 31 ayat yang ke-10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Wow, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Oke, sebelum kita akan masuk kepada bagian yang lain, saya mau ajak Anda dulu untuk coba membuka diri dan belajar dari 7 sosok wanita hebat di balik pria-pria hebat, pria-pria sukses di dunia ini, di sekeliling kita ini, ya. Siapakah mereka? Saya coba merangkum dari berbagai tempat dengan berbagai profesi dan beberapa karakter sifat, ya, dan saya menemukan luar biasa, ya. Saya mau ajak Anda dulu untuk benarkah di balik pria sukses itu di dunia ini ada wanita-wanita hebat yang membuat itu terjadi, ya. Pertama saya mau kenalkan lebih dulu, ex-presiden Amerika Serikat yang kulit hitam, Barack Obama. Kita semua tahu persis kemenangan, kesuksesan pada waktu kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat beberapa tahun yang lalu. Kita mengerti persis bahwa ada sosok perempuan yang namanya Michelle. Ya, sebelum ia jadi ibu negara Amerika Serikat, yang luar biasa terbukti Michelle menjadi tokoh kunci dalam konvensi Partai Demokrat Amerika Serikat di Charlotte
di North Carolina, ya. Ia tidak kalah ketika berbicara, berpidato, dan membuat banyak yang mendengarkan. Wow, terfokus untuk berkata, kami memilih Obama untuk menjadi presiden Amerika Serikat. Ya, respon positif masyarakat terhadap Obama meningkat pesat setelah Michelle Obama, berpidato pada waktu hari-hari terakhir sebelum pemilihan masa tenang pemilihan presiden. Yang kedua, ini ketemu mereka berdua, ketemunya itu sudah sekitar 10 tahun saling kenal, walaupun dari latar belakang etnis yang berbeda, ya. Siapa nggak kenal orang muda yang sekarang masuk dalam kategori orang kaya di dunia ini, ya. Yang punya Facebook, sama seperti kita live Facebook malam ini, ya, Mark Zuckerberg, ya. Wah, luar biasa. Ada seorang perempuan yang bernama Priscilla Chan dari Asia, ya, yang ketemu dengan Mark 10 tahun sebelum mereka menikah, ya. Dan luar biasa, yang selama perjalanan 10 tahun bersama-sama saling mengenal, belum menikah, pacaran mereka, yang terjadi seringkali memberikan motivasi buat Mark, ya. Waktu orang lain menghina, orang lain berkata, apa yang kamu kerjakan itu nggak baik, nggak ada harapan, bukan sesuatu yang bisa sukses. Tapi yang luar biasa, Priscilla Chan selalu berkata seperti ini, jangan takut, ya. Ini sesuatu yang baru, ide yang baru yang kamu kerjakan, tetap kerjakan saja, coba saja, dan kita akan lihat hasilnya. Anda tahu, Priscilla Chan lakukan ini luar biasa sehingga kemudian waktu mulai dikerjakan dengan sungguh-sungguh, hasilnya seperti hari ini, membawa Mark menjadi orang terkaya sekarang dengan dia bisa punya raksasa besar dalam bidang multimedia. Siapa nggak kenal juga, ya, ini orang-orang Asia, Jin Suk Chang dan Do Won Chang, ya. Ini luar biasa. Ialah pendiri Forever 21, ya, yang begitu membooming di Amerika Serikat dan membawa mereka sukses besar, untuk menjadi orang hebat dalam bisnisnya, ya, luar biasa. Terus di dunia olahraga, siapa nggak kenal Victoria Beckham, ya, dengan suaminya David Beckham, pesepak bola yang benar-benar keren, ya. Dan kita mengerti persis, ya, David Beckham pernah menyampaikan ini, yang membuat pundi-pundi saya terus makin bertambah adalah karena ide-ide Victoria Beckham. Jadi nggak hanya olahraganya, sepak bolanya, tapi kemudian kamu bisa loh suamiku, jadi brand, ya, dari usaha-usaha yang kita bisa rintis. Dan ternyata betul, akhirnya bukan hanya sepak bola, tapi bagian-bagian yang lain dari apa yang namanya sepak bola, dari t-shirt, dari sepatu, dari macam-macam. Akhirnya jadi brand Beckham, ya, Beckham. Wah, luar biasa untuk hal itu. Ibu Moy, dari tadi kok luar negeri terus? Bagaimana yang di Indonesia? Indonesia, wanita Indonesia juga bisa muncul hal-hal yang hebat. Masih kenal Presiden Republik Indonesia? Beliau presiden ketiga setelah Bapak Soeharto lengser, B.J. Habibie, ya. Wow, ini orang hebat, mampuannya, intelektualnya, dan lain sebagainya. Tapi Anda tahu, siapakah yang sering memberi kekuatan kepada Bapak B.J. Habibie? Yang memotivasi Bapak B.J. Habibie untuk terus bergerak untuk bangsa dan negara? Ibu Ainun Habibie.
wanita yang kalem, wanita yang tenang. Oke. Wah, ciri khas wanita Indonesia ya. Oke, luar biasa. Saya pernah baca ini kisahnya bahwa waktu itu Pak B.J. Habibie, presiden kita, harus menghadiri sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Lalu yang terjadi dalam masa transisi reformasi tidak mudah bagi Pak B.J. Habibie karena beliau dapat pressure, tekanan-tekanan yang luar biasa. Ternyata Ibu B.J. Habibie, Ibu Ainun Habibie yang mendampingi sampai jam 1 dini hari untuk menguatkan suaminya, untuk berkata jangan terpukul. Kayak walaupun pertanggungan jawabanmu ditolak oleh MPR, oke, jangan terpukul untuk itu. Dan berkat bantuan dari Ibu Ainun, oke, dengan kepribadiannya yang lembut, ya, yang tenang, Pak Habibie jadi tenang kembali untuk menghadapi dan kemudian terus bergerak menyiapkan selanjutnya untuk Indonesia. Kalau tadi saya menyebutkan 5, ya, walaupun sebenarnya saya siapkan 7, dan saya berpikir baik kalau yang nomor 6 dan nomor 7 dan seterusnya adalah para wanita yang mendengarkan siaran malam hari ini. Yang kita mau pelajari adalah pada saat ini, apakah di Alkitab ada wanita-wanita seperti itu? Ya, kalau tadi dari beberapa contoh Michelle, ya, kita juga belajar tentang beberapa nama yang tadi saya sudah sebutkan, ya. Wow, yang membuat suaminya betul-betul jauh lebih maksimal lagi. Apakah di Alkitab ada seperti itu? Jawabannya ada. Siapakah dia? Kita akan lihat bersama-sama. Oke, saya mempelajari, saya pikir saya harap cukup waktu. Dimulai dari seorang perempuan yang ditulis dalam kitab Kejadian. Namanya Ribka. Ya, yang ditemukan oleh hamba Abraham untuk menjadi istri bagi Iska, anak bos. Ya, wow, ini luar biasa. Oke, jujur waktu Ribka pertama kali melihat Iska, ia tidak kenal sebelumnya. Seperti apa yang akan jadi pasangan hidup saya, ya. Tapi kemudian ketika Iska melihat Ribka dan hatinya tertambat, hatinya tergiburkan karena mamahnya barusan meninggal, ya. Lalu kemudian Ribka diminta Iska dipinang untuk menjadi istrinya. Bahasanya begini, Ribka mengambil keputusan dan keputusan yang harus dikatakan ini benar-benar berhikmat. Yaitu tadi buka mata, buka telinga lebar-lebar. Ya, karena kalau kita kemudian mengikuti perjalanan pernikahan Iska dan Ribka, ini menarik kalau membaca kitab Kejadian. Ya, kita hanya menemukan satu ayat yang hanya terjadi di kisahnya hidupnya Iska. Ya, kalau kita buka Alkitab dan kita tidak ketemu itu dalam kisah manusia yang lain kecuali Iska. Kalimatnya seperti ini, dikatakan gini, dan Iska kian hari kian bertambah kaya sehingga Iska menjadi sangat kaya raya. Wow. Tidak ada yang lain. Tapi Iska. Dalam kitab Kejadian dituliskan bahwa sejak ia menikah dengan Ribka, wanita yang dia nikahi ini membuat benar-benar dia semakin sukses. Sampai dikatakan kian hari dia kian bertambah kaya raya. Artinya saya dengan semua kita yang mendengarkan malam ini bisa belajar. Ribka bukan wanita yang pemboros. Ribka bukan wanita yang menghabis-habiskan apa yang diberikan oleh suaminya atau apa yang jadi harta suaminya. Tapi seperti Amsal 31,
Ribka menjadi wanita yang bagaimana mendampingi suami dari kecil, dari sesuatu yang kecil yang mereka miliki, kemudian berkembang menjadi sangat banyak, kian lama kian bertambah banyak, sampai kemudian betul-betul Iska menjadi orang yang sukses. Wow, doa saya untuk malam ini, semua wanita yang mendengarkan, Anda akan mengalami menjadi seperti seorang Ribka yang betul-betul membuat suami Anda jauh lebih maksimal, jauh lebih maju daripada sebelumnya. Yang kedua, yang kita bisa pelajari dari seorang perempuan, dia bukan orang Israel, dia bukan keturunan Yahudi, dia orang Moab. Ya, kalau sekarang ini wilayah Jordania. Ya, saya sudah beberapa puluh kali tahu seperti apa kondisi Moab yang sekarang ini di negara Jordania. Nah, Ruth menantu Naomi berasal dari situ. Lalu kemudian dia ketika Naomi pulang kembali ke Bethlehem, Ruth ikut Naomi. Ikut ibu mertuanya, meninggalkan orang tua kandungnya, meninggalkan bangsanya, sukunya, lalu dia harus ikut tinggal di negeri asing. Lalu kisah Ruth menceritakan kepada kita, bahwa kemudian Boaz mengambil Ruth untuk menjadi istrinya. Ya, ini kita bisa belajar sesuatu. Sekalipun kita ini mungkin bukan orang hebat, seperti waktu Ruth ke Bethlehem, orang lihatnya ini bukan orang sesama kita atau suku kita dan lain sebagainya. Oke? Tapi lihat ya, kita bisa belajar Allah itu tidak memandang rendah seseorang, ya, apapun latar belakangnya. Ternyata Ruth ini dipilih oleh Tuhan, dan dari rahim Ruth ketika ia menikah dengan Boaz, wah luar biasa, lahir kemudian anak-anak yang kita tahu persis. Daud, raja yang hebat itu, lahir dari benih Ruth, dari keturunan Ruth. Ya, artinya Ruth ini seorang wanita yang mendengar nasihat. Coba kalau pada waktu itu Naomi berkata kepada Ruth, coba kamu lakukan ini, kayak di tempatnya ladangnya Boaz, ya. Walaupun Ruth lebih muda, ya, dan melihat Naomi sudah agak tua, ya, tapi kita bisa belajar Ruth ini punya hati yang baik banget, ya. Wanita yang punya hati baik, ya, mendengarkan apa yang jadi nasihat orang lebih tua, ya. Bahasa Jawa bilang ini nggak ngeyelan, ya, yang nggak suka berbantah, ya, dengar ngikuti, ya. Ini luar biasa. Dan betul dari hidup Ruth menikah dengan Boaz, Boaz makin menjadi besar, ya. Di Bethlehem dia jadi tuan banyak tempat dan betul-betul dimuliakan. Oke. Selanjutnya, siapakah lagi yang kita bisa belajar? Wanita yang dipercayakan oleh pekerjaan Roh Kudus untuk melahirkan juru selamat kita, Yesus Kristus. Maria, kita mengerti persis bahwa waktu Maria mendengar dari malaikat bahwa ia akan mengandung, kita mengerti persis, Yusuf juga merasa tidak nyaman. Lalu ego laki-lakinya berkata, wow, ini calon istriku, calon tunanganku kok sudah hamil duluan. Lalu kemudian dia merencanakan untuk menceraikan secara diam-diam Maria. Kita bisa lihat sikapnya Maria, ya, sikapnya Maria. Waktu dia harus menerima bahwa ia dipilih dari wanita di seluruh dunia untuk mengandung oleh pekerjaan Roh Kudus dan melahirkan Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Ini wanita yang berkata seperti ini. Ini seringkali kita dengar dalam Injil Lukas berkata gini,
jadilah kehendakmu seperti yang engkau ingini. Ya, ini orang yang punya penyerahan total, tapi juga punya sikap hati yang benar untuk berkata, oke, sesungguhnya apapun yang terjadi, biarkan kehendak Tuhan yang terjadi atas hidupku. Dan ia tidak berbantah-bantah sampai kemudian dia tidak berkata mempengaruhi Yusuf, ayo ambil aku karena aku tidak selingkuh. Tapi ini benar-benar dari pekerjaan Roh Kudus. Nggak ada dikatakan seperti itu. Maria hanya lakukan bagiannya. Dia diam. Dia hanya berdoa. Dan Anda tahu, kita semua tahu, malaikat Tuhan yang berbicara kepada Yusuf lewat mimpi. Sampai itu meneguhkan dia bahwa untuk dia mengambil Maria menjadi istrinya. Dan tidak bersetubuh dengan Maria. Maria dengan Yusuf sampai bayi Yesus dilahirkan. Jaga kemurnian, jaga kesucian. Dan kisah ini kita mengerti persis sampai hari ini. Natal selalu mengingatkan kita. Ada sosok Maria, ada sosok Bapak Yusuf. Ya, betul-betul dimuliakan. Selanjutnya dalam dunia bisnis. Oke, ada Aquila dan Priscilla. Oke, ini dua-duanya punya bisnis ya dengan membuat tenda, kemah, ya, properti pada waktu itu, ya. Lalu Anda dan saya bisa melihat, oke, Priscilla ini sekalipun dia jago untuk bicara bisnis, ya. Tapi yang luar biasa, ia memberikan kesempatan banyak untuk suaminya Aquila, ya, untuk mengerjakan bagiannya. Sampai kemudian kita bisa mengerti dalam Kisah Para Rasul, bagaimana Apolos akhirnya menjadi murid Kristus dan siapa yang memuridkannya? Priscilla. Wow, ini luar biasa. Wanita yang tahu menempatkan diri di mana aku harus berada. Ada kesempatan yang aku tahu suamiku, dia kepala, dia harus mengambil keputusan-keputusan berkaitan dengan itu. Dan aku mengerjakan bagianku yang lainnya. Kita bisa belajar dari Priscilla tentang hal ini, oke? Pada sesi yang terakhir ini, bagian yang terakhir saya akan menyampaikan ada apa sih? Apa sih yang dikerjakan oleh wanita-wanita ini yang membuat pasangannya, suaminya menjadi orang-orang hebat, sukses, ya, luar biasa. Ya, ada beberapa saja yang saya bisa masukkan dari berbagai karakter yang tadi orang-orang yang saya sebutkan. Yang pertama, setia. Wow, setia. Oke. Apakah langsung kesuksesan itu terjadi buat suami, buat pasangan hidup menjadi seperti hari ini? Oke, ternyata enggak. Oke, awalnya dimulai dari nol. Awalnya dimulai dari sesuatu yang tidak punya apa-apa atau hanya punya sesuatu yang sangat kecil. Oke, tapi wanita yang mendampinginya setia mendampingi suami. Oke. Sejatuh-jatuhnya suami, bahkan kegagalan suami. Wanita-wanita ini berkata seperti ikrar pernikahan. Baik pada waktu senang, baik pada waktu susah, baik pada waktu kelimpahan kaya maupun pada waktu miskin, kekurangan. Oke. Aku berjanji untuk setia mendampingimu. Wow, setia. Ya, makanya saya harus ngomong begini untuk mengingatkan bapak-bapak, para pria. Ya, dulu belum punya apa-apa, dulu belum sekaya sekarang, dulu belum punya rumah, bahkan mobil mewah dan lain sebagainya, masih hidup sederhana. Ingat, setia kepada istri pada masa muda. Ya, pada waktu belum punya apa-apa. Begitu sudah jadi orang sukses, ada wanita lain yang baru ditemui, baru beberapa hari, lalu kemudian, wah itu melukai istri yang setia.
mengikuti perjuangannya. Saya nggak sebutin nama, tapi kita pernah tahu ada tokoh yang kita cukup kenal. Wah, dulu waktu mulai merintis pertama, istri yang setia mendampingi dinikahi. Begitu jadi orang hebat, terkenal. Ada wanita yang baru ditemui beberapa waktu, oke? Lalu yang terjadi apa? Dengan wanita itu, nikahi wanita itu, melupakan istri pada masa muda, pada waktu mengalami susahnya kehidupan. Ingat ini, hargai kesetiaan istri. Ya, kita bisa belajar itu. Yang lainnya yang dilakukan, kenapa wanita-wanita ini, ada apa dengan mereka? Ini wanita-wanita yang saya harus ngomong, pemberi penyemangat, yang memberi dorongan kepada suami-suami, kepada pria-pria yang menjadikan mereka pria-pria hebat. Oke? Bapak, kamu pasti bisa Bapak. Ya, seperti Ibu Ainun tadi yang berkata kepada Pak B.J. Habibie. Oke? Enggak apa-apa Bapak. Oke, tetap saja. Ayo dikerjakan, diselesaikan. Apa yang jadi tugas negara untuk bangsa yang kita cintai, Indonesia. Beliau menyemangati suaminya. Oke? Wow, luar biasa. Ini di masa-masa sulit. Ketika pria sudah tidak tahu mesti berbuat apa, kepalanya pening, lalu tidak tahu mesti berbuat apa, ada istri yang tetap berkata, ayo pasti bisa, ayo. Oke? Tidak ada yang tidak bisa. Oke? Pendengar yang sejati, ini wanita yang dikerjakan. Teman curhat bagi suaminya. Ya, suaminya pulang, ya karena laki-laki itu tidak banyak ngomong seperti wanita. Tapi ketika istrinya datang, ketika suami pulang kerja dan istri sudah siap gini, bagaimana kabar, apakah ada kesulitan. Atau mungkin suaminya nggak ngomong, tapi karena istri belahan jiwa bisa kenali mimik wajah suaminya, ini lagi keadaan kayak begini. Ini pasti ada sesuatu yang dipikirkan ini ya. Tadi siang saya makan dengan Bapak, oke, setelah kami dari luar kota, oke, lagi makan gitu ya. Saya makan, suami saya makan di sebelah, makan makanan yang sama. Tapi kemudian saya ngomong begini sama Bapak, oke, Papa, oke, kamu mikir apa? Ya, apa yang dipikir toh gitu. Karena saya tahu beliau lagi makan, tapi saya tahu pikirannya nggak di makanan itu. Ya, istri akan tahu itu. Dan akan menjadi pendengar yang sejati untuk mendengar. Dan kemudian beliau cerita, oh iya, saya dengarkan, tidak membantah. Oh oke, itu yang jadi pemikiran beliau. Oke, para pria akan merasa, wow, punya kekuatan bahwa ada, bisa menghadapi semua. Karena ada istri yang bisa mendengarkan apa yang ada. Dan yang terakhir malam ini, wanita-wanita yang membuat suaminya hebat, sukses, berhasil ini adalah wanita yang mensupport suaminya. Ya, yang memberi dukungan total kepada suaminya agar apapun yang diharapkan dikerjakan suaminya akan berhasil. Wow. Ini yang saya bisa berikan. Ibu Moy, masih ada yang lain Bu Moy, masih ada yang lain. Oke. Ketemu lagi nanti pada Selasa depan dengan topik yang lainnya. Karena kita akan membahas banyak hal tentang bagaimana menjadi wanita spesial. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Seperti apa yang kami dengar lewat program Wanita Spesial malam ini, jadikan kami para wanita yang menjadi pendamping bagi pasangan kami masing-masing, untuk hidup kami bisa menjadi seorang yang setia, mendengarkan, peduli, memberikan dorongan, dukungan, doa-doa kami untuk pasangan hidup kami. Mendampingi, menjadi penolong agar hidup kami berdampak buat beliau, pasangan kami. Dan Tuhan membawa pasangan kami jauh lebih maksimal, jauh lebih baik, jauh lebih sukses, jauh lebih berhasil dalam segala hal yang dikerjakan. Terima kasih untuk program Wanita Spesial. Berkati Radio Suara Keluarga Kerajaan.
baik lewat live Facebook, baik lewat apapun juga yang kami kerjakan, lewat YouTube, bahkan lewat Instagram yang ada, semuanya lewat multimedia diberkati oleh Tuhan. Sehingga ada banyak wanita yang mengalami diubahkan karena belajar dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk tim kru yang ada di studio, kakak-kakak dari mahasiswa Fiskom UKSW juga diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang terberkati mari katakan amin, amin. Sampai ketemu, Tuhan memberkati.